Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudara sekalian. Kita mulai perkuliahan ekonometrika pertemuan 3 ya, yaitu model regresi linier 2 variabel atau sering dikatakan regresi linier sederhana. Sederhana ya karena hanya 2 variabel x-nya 1 dan variabel y-nya 1 ya. Nah, regresi 2 variabel ya. Kita akan mencari nilai perkiraan A dan nilai perkiraan B atau estimasi A dan estimasi B. Untuk mencari nilai A dan nilai B ini biasa kita menggunakan metode kuadrat terkecil yang biasa atau OLS, Ordinary Least Square. Nah, Ordinary Least Square ini ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi ya, yaitu yang pertama nilai harapan bersyarat atau conditional expected value itu mempunyai nilai 0 ya. Kemudian yang kedua kovarian untuk E ke I sampai ke E ke J itu adalah 0. Maksudnya bahwa E ke I dan E ke J merupakan kesalahan pengganggu ke I dan ke J masing-masing tidak berkorelasi. Ya, tidak ada hubungannya antar antar kesalahan pengganggu tersebut. Terus yang ketiga, ini kovarian atau korelasi ini ada korelasi positif, korelasi negatif, dan korelasi tidak berkorelasi seperti pada Staccatergram yang pernah saya jelaskan kemarin. Kemudian lanjut ya, asumsi yang ketiga atau persyaratan yang ketiga bahwa varian E ke I untuk setiap X itu merupakan nilai konstan yang besarnya adalah sigma kuadrat atau tau kuadrat ya. Kemudian untuk mendapatkan estimasi A dan estimasi B ya, itu ada 2 cara ya, yang masing-masing itu nanti bisa menghasilkan hasil yang sama. Cara yang pertama ya, ini B sama dengan N dikalikan X sigma XI YI dikurangi dengan sigma XI dikalikan YI dibagi dengan N dikalikan sigma XI kuadrat min sigma XI yang dikuadratkan. Ini ada pembedaan antara XI kuadrat dengan XI kuadrat. Jelasnya nanti di contoh soal ya akan kelihatan. Kemudian A, konstanta A, yaitu sigma EI min B dikalikan dengan sigma XI dibagi dengan N. Oke ya, sampai di sini saya kira jelas semua. Cara yang kedua menghasilkan sama, tetapi ini kayaknya tidak banyak digunakan ya, lebih banyak menggunakan cara yang pertama ini. Kemudian ini nanti setelah A dan B kita peroleh nilainya bisa membuat persamaan regresinya. Nah, persamaan regresi yang dihasilkan ini itu mempunyai sifat-sifat. Yang pertama bahwa selalu melalui koordinat yaitu X, Y. Kemudian rata-rata Y populasi sama dengan rata-rata Y observasi, atau kalau
kita tuliskan dengan simbol ya, itu Y head bar, Y head bar ya, Y topi rata-rata atau Y head bar sama dengan Y head. Y head itu Y rata-rata populasi. Kemudian syarat yang ketiga adalah rata-rata kesalahan pengganggu atau sigma EI bar ya, itu adalah 0. Ini sudah sering saya kemukakan bahwa kesalahan pengganggu diasumsikan sama dengan 0. Kemudian kesalahan pengganggu E ke I dan perkiraan atau ramalan Y tidak berkorelasi, tidak ada hubungannya antara kesalahan pengganggu dengan Y. Kalau masih ada hubungan ya harus kita cari nilainya, ya tidak akan pernah berhenti. Kemudian E ke EI tidak berkorelasi juga dengan variabel X. Ya. Oke, itu untuk memperoleh parameter A dan parameter B. Nah, setelah parameter A dan parameter B kita dapatkan, kita sudah bisa membentuk rumus persamaan, maka akan kita teliti tingkat ketelitian dari parameter A dan parameter B, yang namanya dengan standar error atau standar deviasi. Ada juga yang menyebutkannya adalah apa ya? Yaitu aja standar error atau standar deviasi yang dilambangkan dengan SE kuadrat atau tau kuadrat. Tau kuadrat atau SE, maaf. Nah, untuk mencari standar error itu kita harus mencari notasi kecilnya dulu, yaitu sigma xi kuadrat, sigma yi kuadrat, dan sigma xi-yi. Semuanya notasi kecil. Sigma xi kuadrat sama dengan sigma x kuadrat min n dikalikan x bar kuadrat. Ya. Sigma yi kuadrat itu sigma y kuadrat min n dikalikan y bar kuadrat. Sigma xi sama dengan sigma xy dikurangi dengan n dikalikan x bar dikalikan dengan y bar. X bar itu rata-rata X dan Y bar itu rata-rata Y. Oke. Nah, maka baru dimasukkan ke dalam tau kuadrat sama dengan sigma Y kuadrat min B kuadrat X I kuadrat dibagi N min K. Semuanya dalam notasi kecil. N adalah jumlah observasi, K-nya adalah jumlah variabel. Ya. Nah, ini adalah yang tau kuadrat ini adalah standar error untuk regresi. Padahal kita punya konstanta dan parameter, ya. Maka standar error untuk parameter B, ya, untuk parameter B itu adalah akar varian B. Dan rumus dari akar varian B adalah tau kuadrat dibagi dengan sigma xi kuadrat notasi kecil. Dan standar error A, akar varian A. Akar varian A adalah tau kuadrat dikalikan dengan sigma xi kuadrat dibagi dengan N kali sigma xi kuadrat. Nah, untuk mendapatkan ini ya, perkiraan-perkiraan ini, itu kita biasa dengan menggunakan list methods yang disebut dengan BLUE, BLWE, atau Bayes Linear Unbiased Estimator. Oke, saya kira sampai sini jelas ya. Kemudian langkah berikutnya Anda mencari koefisien korelasi. Anda sudah tahu bahwa koefisien korelasi itu adalah sebuah koefisien ukuran dari hubungan, ya, hubungan antara variabel X dan variabel Y, dilihat bentuk hubungannya dan juga kuat lemahnya hubungan. Oke, ya. Rumus yang biasa digunakan ya itu ada dua macam juga. Ada yang menggunakan notasi kecil dan notasi besar. Yang menggunakan notasi kecil itu adalah R sama dengan sigma xi dibagi dengan akar sigma xi kuadrat dikalikan dengan sigma yi kuadrat. Atau kalau menggunakan notasi besar, itu R sama dengan N dikalikan dengan sigma xi dikurangi sigma xi
dikalikan sigma YI dibagi dengan akar N dikalikan dengan sigma XI kuadrat min sigma XI kuadrat dikalikan dengan akar N sigma YI kuadrat min sigma YI dikuadratkan. Ya, R sudah, koefisien korelasi sudah. Kemudian selanjutnya adalah koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan kuadrat dari koefisien korelasi, yaitu R yang dikuadratkan. Ada yang memberikan simbol itu dengan D dibesar, ada juga yang langsung R kuadrat. Ya. Nah, sifat-sifat yang dimiliki korelasi, ya, itu Anda sudah pernah saya berikan materinya, yaitu mempunyai nilai positif, ya, mempunyai nilai positif dari dan juga nilai negatif tergantung dari nilai sigma X Y-nya. Terus nilainya antara minus 1 sampai positif 1. Dan antara X dan Y, ya, itu bersifat simetris. Maksudnya X dan Y itu mempunyai posisi yang sama, ya, dalam pengukuran korelasi ini. Kemudian bebas dari origin serta hanya merupakan ukuran korelasi linier saja, bukan merupakan ukuran sebab akibat. Nah, itu korelasi. Oke, sedangkan determinasi, ya, determinasi yang tadi merupakan korelasi yang dikuadratkan mempunyai ciri-ciri atau mempunyai sifat, ya, mempunyai sifat nilainya itu selalu positif. Karena negatif 1 kalau dikuadratkan kan menjadi positif 1. Apalagi positif dikuadratkan tambah positif, ya, maka determinasi itu nilainya selalu positif, yaitu antara 0 sampai dengan positif 1. Makanya kalau Anda mengerjakan kasus atau soal, apabila pada R kuadrat nilainya lebih besar daripada 1, berarti Anda salah hitung. Atau nilainya negatif, juga Anda salah hitung. Ya, kalau datanya sudah benar. Kemudian ini ada contoh soal, ya. Contoh soal ini seandainya Anda meneliti dari 5 orang karyawan perusahaan, ya, di mana ingin mengetahui hubungan atau pengaruh antara variabel upah harian karyawan dengan konsumsi harian karyawan tersebut. Ya, datanya ini dalam satuan ribuan rupiah. Nah, data variabel X itu upah harian dan Y adalah konsumsi harian. Datanya sebagai berikut seperti pada tabel di contoh 1. X, ya, N yang pertama, responden pertama itu 8. Berarti 8.000. Responden kedua 11.000 dan seterusnya. Sedangkan Y-nya, Y yang pertama 7,4, berarti 7.400. Jadi apabila upahnya 8.000, pengeluaran untuk konsumsinya adalah 7.400 dan seterusnya sampai pada responden yang ke-5. Nah, dari data ini Anda diminta untuk membuat persamaan linear regresinya. Dan yang kedua, untuk memprediksikan atau meramalkan nilai konsumsi Y jika diketahui upah harian karyawan tersebut adalah 10. Kemudian hitunglah standar error, baik standar error regresi maupun standar error parameter A dan parameter B. Yang gede, Anda diminta untuk menghitung koefisien korelasi dan koefisien determinasi atau R kuadrat. Dan pertanyaan dari A, B, C, D Anda interpretasikan. Ya.
Lanjut, jawabannya adalah seperti ini. Anda membuat matriks dari X dan Y yang sudah diketahui ini ya. Kemudian X kuadrat berarti 8 kuadrat, Y kuadrat adalah 7,4 dikuadratkan, sedangkan XY adalah 8 kali 7,4, 59,2, dan seterusnya sampai N ke-5. Kemudian sigma X 40, sigma Y 37,2, sigma X kuadrat 338, sigma Y kuadrat adalah 286,98 dan sigma XY adalah 311. Lah kalau sigma X dikuadratkan itu mana? Nah, sigma X dikuadratkan adalah 40 kuadrat. Sedangkan sigma X kuadrat adalah 338. Nah, di situ ya bedanya ya. Antara X kuadrat dengan X. Sigma X yang dikuadratkan. Nah, setelah matriknya sudah, Anda mencari nilai rata-ratanya. Ya, X rata-rata berarti 40 dibagi 5. Y rata-rata 37,2 dibagi 5. Hasilnya 8 dan 7,4. Baru Anda bisa masuk untuk mencari perkiraan nilai B dan nilai A. Nilai B rumusnya N dikalikan seperti ini, seperti tadi sudah disampaikan. Sehingga dimasukkan N-nya 5, sigma XI-Y-nya 311, dikurangi dengan sigma XI 40, sigma Y-nya 37,2. Ya, dibagi dengan N-nya 5, XI kuadrat 338, sigma XI kuadrat 40 dikuadratkan. Sehingga hasilnya adalah 0,74. Itu adalah B. Parameter B. Sedangkan A, N sama dengan sigma Y-nya 37,2, B tadi sudah ketemu 0,74, sigma XI-nya 40 dibagi dengan N yaitu 5, sehingga A adalah 1,52. Ya. Lah ini maknanya apa? Persamaan regresinya berarti Y hat sama dengan 1,52 ditambah dengan 0,74 XI. A 1,52 ini maknanya bahwa jika belum ada pendapatan atau X-nya 0 ya, maka diperkirakan konsumsinya itu sebesar 1,52 satuan atau 1,52 dikalikan 1000 berarti 1520. Dan jika B itu 0,74, maka jika pendapatannya naik 1 satuan atau 1000, maka diharapkan konsumsinya akan sebesar 0,74 satuan atau 740 ya. Nah, di sini kenapa kok belum ada pendapatan, kok sudah ada konsumsi? Nah, dari mana? Ya bisa aja dari pinjam atau dari saving, mengambil tabungan. Oke ya. Kemudian pertanyaan yang nomor 2, Anda diminta memprediksi konsumsi apabila pendapatannya adalah 10 satuan atau 10.000. Maka Y-hat-nya adalah 1,52 ditambah dengan 0,74 dikalikan dengan 10, hasilnya 8,92. Atau jika pendapatan sebesar 10 satuan atau 10.000, maka konsumsinya diperkirakan sebesar 8,92 satuan atau 8.920. Ya. Kemudian yang C standar error. Nah, Anda harus mencari notasi kecilnya dulu, X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan sigma XI-YI. X1 kuadrat rumusnya demikian, setelah dimasukkan hasilnya 18. Sigma Y-I kuadrat rumusnya seperti ini, ya. Dimasukkan angka-angkanya hasilnya 10,21. Sigma XI-YI rumusnya demikian, dimasukkan angkanya hasilnya 13,4. Ya. Nah, sehingga Anda sudah bisa mencari standar error regresinya terlebih dahulu, ya. Yaitu
SE atau toh kuadrat, rumusnya sudah ada, tinggal dimasukkan. Sigma YI adalah 10,21, ya, B kuadratnya 0,74 kuadrat, dan sigma XI kuadrat kecilnya 18 dibagi dengan N-nya 5 observasinya, kemudian K-nya adalah 2, jumlah variabelnya 2. Kemudian hasilnya adalah 0,118. Ya. Kemudian Anda baru mencari standar error untuk parameter A dan parameter B. Standar error parameter A yaitu akar varian A. Ya, akar varian A, sehingga rumusnya demikian, ya, dimasukkan angkanya, hasilnya adalah 0,154. Dan parameter B, rumusnya adalah akar varian B, rumusnya seperti ini, angkanya dimasukkan, hasilnya adalah 0,004491. Interpretasinya bagaimana? Tidak dapat diinterpretasikan karena untuk standar error tidak ada batasannya. Namun semakin kecil angka ini berarti semakin mendekati angka yang senyatanya atau semakin teliti atau semakin parameter tersebut semakin teliti. Maksudnya seperti itu, ya. Kemudian yang selanjutnya, yang pertanyaan D, Anda diminta untuk mencari koefisien korelasi dan koefisien determinasi R dan R kuadrat, ya. R atau koefisien korelasi, rumusnya boleh pakai yang notasi besar atau notasi kecil, tapi di sini dicontohkan dengan menggunakan notasi besar. Nanti kalau ada pakai notasi kecil juga hasilnya adalah sama, ya, dimasukkan angka-angkanya ini, ya. Kemudian hasilnya adalah 0,988. Yang penting makna dari hasil Anda mencari tadi, menghitung, ya. 0,988 itu artinya bahwa hubungan antara pendapatan sebagai variabel X dengan konsumsi sebagai variabel Y itu sangat kuat positif. Nah, sangat kuat positif ini adalah Anda merujuk kepada interpretasi korelasi, ada di bukunya Sugiono di metodologi penelitian, ada, bisa di buku Sutrisno Hadi juga ada, ya. Positif ini ditunjukkan dari hasilnya adalah bertanda positif, ya. Dan koefisien determinasi tinggal dikuadratkan dikalikan 100%, hasilnya adalah 98%. Ini maknanya bahwa variasi perubahan daripada konsumsi itu 98% karena pengaruh atau perubahan daripada tingkat pendapatan. Lah, 2%-nya karena apa? Karena variabel-variabel lain selain pendapatan dan yang tidak diteliti di dalam kasus ini, ya. Demikian presentasi saya kuliah pada pertemuan ketiga ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.